bisa dijawab terkait rumah jabatan. Itu juga akhir-akhir ini muncul Pak, sampai itu juga ke DPR lagi bersuara soal itu Pak ya. Itu bagaimana melihat itu? Sebenarnya kita kalau mau jujur itu kan sangat nuansa politiknya sangat banyak di sini. Jadi penegasan saja itu politis Pak ya? Kalau menurut saya politis, kenapa? Kan sudah ada SP3-nya, sudah lama lagi bertahun-tahun yang lalu. Kenapa bukan tahun lalu munculnya? Kenapa 3 tahun yang lalu, 2 tahun? Kenapa sekarang begitu tahu saya mau pilkada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami sangat bersyukur dan berkesempatan secara eksklusif untuk secara langsung berinteraksi dan juga mewawancarai salah satu tokoh kita di Kabupaten Nunukan. Saya rasa sudah tokoh besar nih Pak ya. Insya Allah. Ya. Beliau ini mantan Bupati Nunukan di tahun 2011-2016. Bapak Dr. Andres Haji Basri Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah menerima kami untuk diskusi panjang lebar Pak ya. Mungkin langsung saja saya berbincang-bincang nih dengan salah satu tamu kita yang saya sesungguhnya sangat menghormati Pak ya figurnya Bapak ini, karena di balik layar sesungguhnya beliau ini sangat humble ya begitu Pak ya, humble sekali. Saya kenal beliau ini orangnya sangat akrab Pak ya, luar biasa. Kita kalau sudah kenal beliau selalu rindu ingin berinteraksi Pak ya, berdiskusi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sekali lagi. Mungkin kita sudah masuk musim pemilihan Pak ya, musim politik ini Pak. Tentunya pertanyaan saya tidak jauh-jauh dari politik tentunya. Dan saya rasa banyak penonton kita yang menunggu ini Pak segmen politik. Oke, mungkin terkait pilkada nih Pak. Saya mau penegasan saja dari seorang Pak Haji Basri terkait pemilihan Bupati Kabupaten Nunukan. Bagaimana kesiapannya maju di pemilihan Bupati Kabupaten Nunukan? Insya Allah untuk saat ini dari kami, khususnya Basri dan kawan-kawan ini sudah siap. Dari segi dukungan partai sudah ada 6, karena itu PKS ada 5 kursi, dari PAN ada 1. Adapun partai lain ada yang sifatnya masih kita endorse, ada yang sifatnya masih koordinasi, bahkan dari Partai Demokrat kita masih mendapat surat tugas. Surat tugas Pak ya. Jadi mudah-mudahan di antara 2 itu baik PDI maupun di Demokrat ya ada salah satu yang kita dapat lagi misalnya begitu. Kursi untuk pencalonan itu 6 kursi. 6 kursi. Artinya sudah secara ini sudah mencukupi. Tapi akan menyusul partai-partai lain. Insya Allah kita usulkan juga apa kita proses juga. Nah itu tadi partainya apa ini Pak yang sudah yang sudah pasti. Sudah pasti dan lagi running ini untuk mendukung Pak Basri partai. Partai Keadilan Sejahtera PKS ya. Sudah, sama PAN sudah ada. Itu SK-nya sudah di tangannya Pak Haji. Insya Allah. Ya. Ada partai lainnya Pak ini? Yang kita lagi godok lagi ya kita berproses di Partai Demokrat, ada surat tugas. Di Partai PDI Perjuangan kita masih berproses, karena selama masih belum ada kandidat yang diberi berarti kita masih ada kesempatan. Masih berusaha Pak ya. Masih berusaha. Ini kalau partai-partainya nonton nih Pak ya, lagi ditungguin Pak Basri ini. Tidak masalah, dia mendengarnya apa-apa. Oke. Menghadapi pilkada ini Pak, seperti apa langkah-langkah yang sudah dibangun oleh Pak Haji Basri? Mungkin komunikasi politik bagaimana Pak saat ini? Itu komunikasi politik sudah pasti. Dengan kita mendapatkannya dukungan dari partai tertentu, otomatis kita bersilaturahmi kembali ke masyarakat. Kita sudah ke tokoh-tokoh masyarakat, ya kita tanya lagi apakah kami masih layak untuk kembali berjuang. Ya alhamdulillah masih banyak juga yang mengharapkan. Ya, jadi itulah penambah semangat bagi kami untuk terus berjuang untuk maju di pilkada 2024 ini. Ini lagi keliling-keliling saat ini Pak ya untuk sosialisasi. Dapil 3 kami sosialisasi dari rumah ke rumah, ketemu para tokoh, silaturahmi para tokoh, ya sambil ya memohon bantuannya kembali atau mohon restunya. Mudah-mudahan di antara mereka masih sayang kepada kita, bersedia menjadi kita pemimpinnya di Kabupaten Nunukan. Sambutan masyarakat seperti apa Pak? Alhamdulillah masih ya yang lain juga mengikuti sehingga kita lancar-lancar saja ke depannya. Itu tadi Pak ya, partai dan juga langkah politik. Nah sekarang saya tanya, siapa wakilnya nih Pak? Sudah ada? Itu sudah pasti dia ada di kantong. Sudah ada di kantongnya Pak Haji Basri ya wakilnya? Yang pasti ya ada lah. Bisa dibuka Pak? Belum bisa ya? Rahasia dulu. Kenapa ini bagian dari strategi pemenangan. Nanti di balik layar dimisikin Pak ya? Itu boleh. Itu boleh. Gimana kriterianya Pak, seperti apa? Yang pasti kita pilih tempatan dan ya yang berpengalaman di bidang birokrasi lah. Karena saya khususnya kan bukan orang birokrat.
dari latar belakang Latar militer militer. kan. Ya, jadi kami harus punya pendamping yang betul-betul menguasai birokrasi sehingga nanti perjalanannya kalau nasib kita rezeki kita menjadi pemimpin kembali ya bisa lancar semua. Ini terkait pemilihan di kabupaten Pak, pilkada bupati itu juga erat kaitannya dengan pilgub Pak. Nah, Bagaimana apa kalkulasi melihat itu Pak? Yang idealnya kita satu paket. Misalnya kita ada satu partai yang paralel ke atas, kita satu paket. Kenapa? Lebih enak sosialisasi di lapangan sekaligus kita sama-sama baik di pilkada kabupaten maupun di pilkada gubernur, sehingga itu sangat menguntungkan. Jadi siapapun nanti yang paralel dengan partai kita komunikasikan, mudah-mudahan bisa satu paket. Artinya komunikasi ke provinsi itu sudah ada terbangun Pak? Ada, sudah mulai ada, kita melobi-lobi. Mulai mengkerucut ya, Pak ya? Sambil mengkerucut kepada partai-partai pengusungnya. Ya. Biar paket Pak ya? Biar paket itu lebih bagus karena lebih efektif. Lebih efektif untuk pemenangan. Ini nanti kemungkinan ada 3 calon Pak, kemungkinan besar. Itu bagaimana Bapak melihat petanya nanti? Ya nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Kita sama-sama mencari rezeki aja lah. Sama-sama bersosialisasi lapangan. Biarlah masyarakat yang menentukan. Karena dia juga lah yang tahu yang memilih pemimpinnya. Kondisi politik hari ini bagaimana dimenangkan? Ya kalau politiknya sih sama dengan daerah lain ya, masih aman-aman saja, landai-landai saja. Termasuk juga para pemilihnya sama juga kayak gitu. Masih aman-aman saja. Kita harapkan juga nanti sampai selesai pertandingannya ya landai-landai dan ya damai-damai saja, kita happy saja. Tetap ikut aturan yang ada. Aturan yang ada, itu benar. Ya. Saya mau masuk ke lebih substansi nih Pak. Boleh. Karena tentunya penonton kita juga bertanya-tanya apa Bisa. sih gagasannya dari mungkin kalau visi-visi yang Bapak bilang tadi itu sesuatu yang ini. Tapi kalau gagasan artinya dan juga responnya Bapak melihat permasalahan itu seperti apa? Itu penting kami tanyakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya selama berkeliling lah di Kabupaten Nunukan dengan belanja masalah yang ada. Persoalan fundamental apa yang Pak Basri tangkap dari masyarakat kita? Jadi untuk saat ini yang paling mendasar di lapangan saya lihat ya sumber kehidupan, misalnya mata pencarian. Kan Nunukan ini kan yang sangat mendukung perekonomian itu kan perputaran ekonomi adalah rumput laut. Rumput laut betul Pak. Ya. Yang dimana-mana saya ketemu petani rumput laut mengeluh masalah harga. Di mana di situ ya harganya jangan terlalu jauh ke bawah sehingga ya mereka sudah tidak masuk kosnya, mau ongkos kerjanya, harganya, bahan bakar segala macam sudah tidak imbang sehingga banyak tali digantung. Ini sini butuh turun tangan pemerintah, campur tangan pemerintah untuk mengimbangi, cari solusi sehingga mereka merasa ada yang membantu memecahkan masalah. Sangat dibutuhkan. Itu yang satu. Yang kedua masalah air. Air bersih. Ini ya air bersih. Ini memang kita Nunukan ini mungkin perlu kita perbanyak embun lagi, perbanyak lagi tempat-tempat penampungan air. Tapi karena sudah kondisi perubahan alam Nunukan ini yang tadinya mungkin hutannya masih lebat, sudah berubah jadi perkebunan, ya itu mungkin perlu kita pikirkan, sudah melangkah lebih besar. Kalau di pikiran saya, walaupun itu mahal dan jangka panjangnya, ya mungkin kita pipanisasi dari daratan sana, itu sudah waktunya. Kita jangan berbicara harganya, tapi yang penting gagasannya kita laporkan ke atas bahwa Nunukan ini semakin bertambah penduduknya, alamnya sudah begini, ya otomatis kebutuhan air bersih semakin meningkat. Itu juga nanti seiring dengan listrik juga. Listrik Nunukan ini kan sudah. Iya Pak, ini banyak saya lihat di Facebook ibu-ibu ini ngeluh listrik ini. Gimana itu Pak? Ya alhamdulillah zaman kita dulu ya tidak separah ini lah. Ya masih bisa kita. Ini cukup parah Pak ya? Kalau bagi saya parah. Sangat parah. Karena apa? Kalau mati mungkin 5 menit karena sesuatu masih percaya. Tapi kalau udah berjam-jam itu sudah tidak normal. Karena sudah mengganggu mungkin ya ibu-ibu yang punya rumah itu bikin kerja-kerja yang UMKM. Banyak bisnis kita terkendala. Banyak. Ya. Dan banyak juga elektronik yang rusak. Nah itu ibu-ibu ini Pak pada mengeluh semua nih. Sebenarnya kalau kita ini masyarakat Nunukan bisa mau mengangkat nih masalah ini, masalah undang-undang perlindungan konsumen, bisa kena itu. Bisa kena PLN itu Pak ya. Kenapa? Ya selalu mungkin. Kan gini kan antara jual beli kan bukan gratis. Nah makanya siapapun nanti pemimpinnya ini termasuk yang paling urgent. Ya, bagaimana namanya industri misalnya masuk ke Nunukan kalau listriknya hanya sekedar penerangan saja,
kita kepengennya itu nanti ke depan listriknya cukup, bisa untuk untuk industri, contohnya misalnya pabrik rumput laut ya, sehingga di samping menyerap tenaga kerja bisa juga menstabilkan harga rumput laut karena mendekatkan antara konsumen atau sumber rumput lautnya dengan pengelolanya. Itu seperti itu solusinya, tapi itu memang butuh jangka panjangnya. Tapi jangka pendeknya ini kalau menurut saya informasi saya dapat, agar rumput laut itu tidak rendah-rendah amat, yang perlu dipangkas itu ya pengeluaran birokrasi ini sampai ke pengiriman. Itu banyak sekali pos-posnya yang mungkin yang tidak perlu lagi. Yang diperlukan adalah bagaimana kelancaran masuk ke pelabuhan sampai bisa dikirim sehingga harga tidak terlalu rendah di pihak petani rumput lautnya. Saya mau fokus ke listrik ini Pak. Ya. Ini Bapak juga rasakan pemadaman di Kabupaten Nunukan itu cukup parah. Itu masalahnya apa sesungguhnya Pak yang Bapak tangkap itu? Kalau saya rasa ini karena begini ya, di zaman saya kan tidak seperti ini. Siap. Dan saya ingat zaman Bapak itu ada dibuat ini ya, ada namanya PLTG dari Sebaung ya, itu untuk suplai listrik nantinya. Kabel bawah laut. Itu di zamannya Bapak di Alhamdulillah. Siap. Nah, jadi masuk ke begini, kita harus cari solusi ya. Kita tanya PLN, masalahmu apa? Siap. Kalau kita sudah tahu masalahnya, kita bantu mengatasinya. Sehingga ada upaya-upaya untuk tidak terlalu banyak mati lampu ini. Harus ada upaya. Tidak boleh kita biarkan PLN bekerja sendiri, walaupun dia bukan anak buah kita, bukan di bawah instansi kita, tapi dia bekerja di tempat kita. Kita selaku kepala daerah misalnya, tidak boleh diam. Tapi itu bukan tanggung jawab kepala daerah, itu PLN. Itu bagaimana menurut Bapak soal itu? Memang secara tanggung jawab, tapi secara bila praktikal semuanya. Siap. Itu walaupun dia bukan kita di bawah komando kita langsung, tapi dia bekerja di wilayah kita. Yang mengkonsumsi kan masyarakat kita. Itu tanggung jawab kita juga. Harus tanggung jawab kita. Tidak boleh lepas tangan. Tidak boleh. Karena kita yang merasakan. Siap. Tidak boleh lepas tangan. Tidak boleh. Itu wajib. Kenapa? Walaupun itu pegang dari pusat, tapi kan kita yang merasakan. Kita harus tahu dia masalahmu apa. Kita cari solusinya. Tidak boleh dibiarkan. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Apa catatan-catatan Bapak melihat? Yang paling menonjol itu ya APBD yang sangat rendah dibandingkan zaman kita dulu yang masih di atas kepala 2 triliun. Sekarang masih di bawah 2 triliun, di bawahnya. Sekarang kita dulu kan 2 triliun ya. Iya, di zamannya Bapak itu di atas 2. Ya. Akhirnya ya terpaksa lah tunjangan-tunjangan honor, tunjangan apa namanya itu ya dikurangi semua. Karena memang tidak boleh belanja pegawai lebih tinggi daripada belanja barang. Iya. Itu akibatnya. Nah, sementara tempat lain kan masih tinggi. Jadi kita harus cari solusi bagaimana caranya APBD kita harus tinggi juga. Kenapa? Sudah pernah tinggi masalahnya sehingga kalau turun itu sangat berdampak kepada ya honorer misalnya pegawai negeri, honor sendiri. Itu masalahnya apa Bapak lihat itu? Ya kita harus cari pendekatan ke Jakarta. Sumber-sumber keuangan ke Jakarta. Seorang kepala daerah harus ke Jakarta. Cari solusinya, cari terobosan, cari relasi lah kalau bahasa. Harus rajin ke Jakarta Pak ya? Ya bukan rajin Jakarta ke mall, bukan kok. Ke Jakarta ke mall juga ya, tidak bawa hasil. Ke Jakarta itu ya cari komunikasi di kementerian yang mana yang punya duit itu. Kita libatkan semua ASN kita, libatkan anggota dewan supaya sama-sama kita membawa ke Nunukan. Anggaran itu sudah banyak. Harusnya begitu Pak ya? Harusnya begitu, tanpa juga begitu. Iya. Kita pasti kita buka seperti itu karena sekarang kan zaman transparan. Dan Bapak bukan sekedar masih gagasan, itu sudah dibuktikan dengan 5 tahun menjabat Pak ya? Sudah pernah. Iya. Sudah pernah. Kita tidak berpikir mimpi. Iya. Kita sudah pernah melakoni. Jadi kita tidak asal bicara, tapi kita sudah pernah melakoni dan insya Allah kalau dikasih kesempatan lagi ya, bisa kita tingkatkan karena kita sudah tahu jalur-jalurnya. Polanya sudah pernah didapatkan. Pernah. Jaringannya Bapak di pusat memang sangat kuat Pak. Ya ada lah, misalnya kan semua pejabat itu harus punya jaringan. Kita perbaiki hubungan dengan provinsi, perbaiki hubungan dengan pusat karena di sana lah tempatnya. Apalagi zaman sekarang ini kan semua proposal itu kan harus sepengetahuan Pak Gubernur. Jadi hubungan kita dengan Gubernur juga harus baik-baik. Dia bapak kita. Nah, jadi kita bikin proposal sebanyak-banyaknya, kita laporkan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur bantu kita di pusat sana, insya Allah banyak anggaran turun. Kenapa ya memang tak diperlukan ya, apalagi daerah baru kan sangat dibutuhkan. Itu catatan yang Bapak lihat Pak ya dari itu harus pemerintah kita saat ini. Harus. Ada lagi Pak
selain mungkin soal anggaran kita yang semakin berkurang? Ya sebenarnya itu paling fundamental itu anggaran. Anggaran itu karena itu berdampak ke semua sektor Pak ya. Semuanya, semua kita rencanakan itu kalau tanpa anggaran ya macet juga. Sampai defisit Pak ya kemarin. Ya saya tidak berani asal hitung-hitungan sebenarnya. Defisit itu walaupun kita punya anggaran sedikit, tapi kalau hitungannya memang tepat, ya tidak defisit. Kenapa? Kita harus tahu berapa sih kira-kira kita dapat anggaran tahun ini. Jangan kita belanja di atas itu. Jadi bukan masalah banyaknya kalau defisit itu. Bukan. Walaupun kita sudah tidak banyak, tapi kalau kita cocokkan antara kebutuhan kita, cocokkan antara belanja kita dengan uang yang datang, tidak defisit namanya. Jadi bukan bicara masalah banyak sedikitnya, bukan. Defisit itu kecermatan kita memperhitungkan antara rencana belanja dengan yang rencana anggaran yang datang. Harus cermat, tidak boleh kita menganggarkan lebih tinggi daripada rencana uang yang datang. Kalau lebih tinggi artinya itu nanti defisit. Oke, ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak di mungkin konsepnya Bapak di 5 tahun yang akan datang itu wajahnya seperti apa Pak? Yang akan kita lihat nanti. Ini kita suka tidak suka dampak daripada rencana pemindahan ibu kota. Ditambah lagi kita di sini selaku beranda depan negara dengan rencana-rencana lain selaku penyangga ibu kota. Ini ada untung ada rugi. Kalau kita jadi penonton ya ketinggalan. Tapi kalau kita bisa ambil peluang, insya Allah kita bisa sama dengan daerah lain tidak tertinggal. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah dari tetangga kita, Malino misalnya, KTT misalnya, kan mereka masih enjoy saja dan anggarannya masih bagus, masih di atas kepala 3. Akhirnya dia sampai ke tingkat RT pun masih dapat anggaran. Karena memang kalau sudah punya anggaran banyak itu Pak, leluasa kita. Ya, betul. Apa yang direncanakan, insya Allah Realisasikan. kita rasa. Itu intinya gitu, utama di situ. Dikasih kesempatan memimpin Pak, bagaimana melihat PLBN itu nanti? PLBN itu kan anggaran dari pusat Pak. Itu program pusat itu luar biasa. Karena lebih dekat lagi dari Nunukan ke tahu. Lebih dekat. Artinya kalau dekat begitu nanti pasti biaya perjalanan ke sana lebih murah lagi. Nah, tinggal kita ini memperbaiki jalur dari Nunukan misalnya pelabuhan-pelabuhannya ya, sampai ke Bambangan sampai ke sini. Ya, sudah waktunya perbaiki karena itu jalur paling ramai nanti itu jalur motor ini kan. Misalnya ada nanti kapal Pelni malam-malam turun mendarat di situ, otomatis nanti dia pergi ke Sebatik tuh. Nah, makanya kita pikirkan lagi faktor keselamatan speednya misalnya di pelabuhan Haji Putri sana dulu kan itu yang masih belum maksimal. Nah itu cocokkan. Terus keamanan sampai di Bambangan, keamanan lagi di Bambangan sampai ke sini. Mungkin kita usulkan ke PL lagi ada lampu jalanan. Karena banyak belok-belokan, jangan sampai mobil nanti bagus senggol tengah jalan di situ karena rame. Itu pasti. Sebatik sini, alhamdulillah nanti akan berdampak keenaknya. Kenapa? Oh, ketimpa rezeki ke sini. Artinya Pak kalau Bapak diberikan amanah di kepemimpinan Bapak itu akan memaksimalkan ini Pak fungsi PLBN. Harus karena itu kan kebanggaan kita dan itu program pusat juga. Ya pemerintah daerah harus menyambut dengan baik dan mensukseskan. Nggak jalan lain. Itu komitmen Bapak ya? Harus, bukan komitmen, keharusan. Karena sampai hari ini Pak itu belum beroperasi. Kalau masalah operasi itu dari pusat. Siap. Mungkin masih ada sesuatu yang masih perlu disesuaikan dengan Malaysia. Dan harus ke kedua negara, tidak boleh kita sepihak. Tapi kalau maksud saya tadi itu kalau sudah ini berjalan, kita setelah ukuran daerah ini menjaga itu barang, menjaga itu pelabuhan PLBN, mensukseskannya dan mengamankan perintah dari pusat. Nggak ada jalan lain. Bukan lagi bicara komitmen, tapi keharusan. Wajib Pak ya? Wajib. Oke. Ini saya mau tanya Pak, ini kan akhir-akhir ini viral nih Pak. Mungkin Bapak juga sudah tahu terkait rumah sakit umum daerah kita di Kabupaten Nunukan. Ada masalah lah di internal untuk pengelolaan itu, bagaimana Bapak melihat itu? Itu memang di situ sebenarnya kalau kita antisipasi jauh-jauh sebelumnya kan kita baca sendiri 2021, 22, 23 ditambah dia punya pengawas juga harusnya tidak sampai kecolongan seperti ini. Memang itu BNUD itu kan boleh dikasih keleluasaan untuk mencari anggaran sendiri atau menghasilkan sesuatu di situ, tapi kita juga harus ada situasi. Kalau memang itu rumah sakit tidak mampu ya pemerintah turun tangan, pemerintah daerah, karena itu rumah sakit daerah masalah. Dan alhamdulillah zaman saya ada beberapa saksi kan tidak ada masalah zaman kita mensupport terus. Belum mampu mereka sebenarnya berdiri sendiri belum. Jadi kita tidak boleh lepas tangan gitu saja. Jangan menunggu masalah dulu baru kita kepanasan semua baru
kebakaran Saling jenggot menyalahkan. tidak boleh saling menyalahkan. Di Nunukan ini apapun terjadi ya tetap manajernya tetap bersalah, bertanggung jawab. Siap. Nggak Nggak boleh lepas tangan, nggak Pak. boleh, Siap, nggak boleh. siap. Terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir saya mau tanyakan terkait mungkin agak sensitif tapi mudah-mudahan bisa dijawab terkait rumah jabatan. Itu juga akhir-akhir ini muncul Pak, sampai itu juga ke DPR lagi bersuara soal itu Pak ya. Itu bagaimana melihat itu? Sebenarnya kita kalau mau jujur itu kan sangat nuansa politiknya sangat banyak di situ. Jadi penegasan saja itu politis Pak ya? Kalau menurut saya politis, Ya. kenapa? Kan sudah ada SP3-nya, sudah lama lagi bertahun-tahun yang lalu. Kenapa bukan tahun lalu munculnya? Kenapa 3 tahun yang lalu, 2 tahun? Kenapa sekarang begitu tahu saya mau pilkada lagi mulai kontestasi, kenapa muncul? Itu kan. Dan sudah kita hargai aparat hukum juga sudah menerbitkan SP3. Masa tidak percaya sama aparat hukum? Masa lebih tinggi kemampuannya seorang inspektorat dengan aparat negara yang sudah qualified begitu, seorang kepolisian, kejaksaan. Ya ini bukan kita menuduh tapi ya itulah kenyataan sekarang. Sebaiknya sudahlah lebih seksi kalau kita membahas di rumah sakit, terlalu vital, sangat vital. Banyak sudah korbannya di situ. Baiknya kita fokus ke rumah sakit aja Pak ya, Ya, menyelamatkan rumah sakit. Lebih seksi kalau kita bicarakan itu Pak. Ya. Kenapa? Banyak contohnya orang belum sembuh 3 hari sudah dikeluarkan di situ. Banyak contohnya. Seharusnya kan orang sakit kan sampai sembuh. Betul Pak. Kalau Bapak pernah dengar pendapat di pusat sana, Ibu Irma Caniago kan? Ya. Itu membahas. Orang kalau sakit ya sampai selesai baru keluar. Ini karena alasannya apa macam-macam. Saya sendiri pernah mengantar teman ke situ ya. Dicabut dia punya pramu sembuh baru 3 hari kasih. Katanya keluar dulu baru masuk lagi. Ya namanya orang sakit bolak-balik kan. Ya orang sehat aja kalau bolak-balik kan jadi semakin sakit. Apalagi orang sakit. Itu menurut saya Pak. Itu yang kita perlu selesaikan. Itu sangat mendesak. Ya, kenapa manusia 21 kecamatan ini yang ke situ semua? Ya. Kalau nggak diurus bahaya tuh. Di sini kan tidak ada rumah sakit swasta, jadi satu-satunya adalah itu. Ya kita tinggalkan saja bicarakan nama rumah jabatan itu. Lebih baik kita fokus kepada yang ada di depan mata ini. Apalagi kesannya politis Pak ya. Ya sangat politis. Biar masyarakat yang menilai Pak ya. Biarlah kami kan ya namanya rakyat kecil juga ini kan apalah dayanya kan. Artinya kita fokuslah ke rumah ini Pak ya, rumah sakit kita. Yang sangat sensitif lah misalnya rumah sakit lah, harga rumput laut. Itu lebih penting Pak ya. Jangan sangat jauh lebih penting karena itu menyangkut isi perut, Ya. menyangkut kepentingan pelayanan kesehatan. Itu yang perlu kita bicarakan. Ya, disitulah para bapak-bapak dari anggota dewan turun tangan cari solusinya. Dan sebenarnya itu tidak susah solusinya itu. Tidak susah. Ini kan anggaran masih ada, anggaran lain dialihkan ke situ. Ya, maksudnya ya kalau perlu yang seperti anggaran-anggaran misalnya pengaspalan di jalan-jalan gitu, ya dialihkan ke situ dulu. Ada jalan Pak ya. Masih tergantung pengambil kebijakan kita ini. Harus ya. Kenapa? Ini kan patut urgensinya kan. Kalau jalan misalnya kan masih bisa ditunda. Paling orang di situ ya ngomel-ngomel lah. Tapi kalau ini kan nyawa. Masyarakat kita Masyarakat kita. Wakilnya nanti dibisikin Pak ya. Itu masih strategi pemenangan. Walaupun orang sudah ada ya kita jangan ngomongkan dulu lah. Nanti dekat-dekat biar surprise juga lah. Intinya terima kasih sekali lagi Pak atas waktu dan juga kesempatan mantan Bupati Nunukan Pak ya. Ya. Yang 2011-2016 dan mencalonkan kembali untuk Bupati Nunukan 2024-2029. Mudah-mudahan sukses terus pencalonan ini Pak. Insya Allah. Siap. Mudah nanti kalau ada rezeki kita berbincang ini Pak ya. Harus. Terbuka Pak ya. Demi Nunukan kita sama-sama sering tukar pikiran, saya memberikan masukan. Itu harus. Apalagi anak muda ini kan gagasannya masih cerah, masih bersih. Kita ini orang tua kan butuh dari masukan anak muda juga. Itu. Mungkin sedikit kalau penonton kami mau tahu Pak ya, kalau mungkin saya chat beliau tuh mungkin kadang beliau langsung telepon gitu berbagi informasi. Mungkin itu di balik layar Pak ya. Tapi saya rasa karakternya Bapak sudah seperti itu. Ya. Memang orangnya apa tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Saya rasa birokrasinya juga tidak berbelit-belit. Dan saya rasa poin pemimpin itu harusnya begitu kan Pak, harus. Tidak boleh ada gap ke masyarakat. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada beda-bedakan. Itu harus kita namanya takdirkan jadi pemimpin kan harus iri dengki tidak ada, harus kita ayomi semua.
Nah, karakter luar biasa itu ada sama Pak Basri ya Pak. Dan itu kami rasakan secara langsung Pak ya. Ini juga kami tidak buat-buat nih Pak. Insya Allah, insya Allah. Intinya terima kasih sekali lagi atas waktunya pada kesempatan kali ini. Kami doakan terus pencalonannya dan sukses selalu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya. Demikian perbincangan saya dengan salah satu bakal calon bupati Kabupaten Nunukan, Bapak Dr. Andes Haji Basri.